Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Willy Diansa Putri dari Prodi PAIC semester 1. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Moderasi Islam. Ya, di sini kita akan membahas tentang apa itu paham radikalisme dan apa saja indikator atau tanda-tanda masyarakat atau orang yang sudah terpapar oleh radikalisme. Jadi untuk materi lebih lengkapnya, mari kita lanjut. Baik, yang pertama kita akan membahas definisi paham radikalisme. Teman-teman tahu nggak sih apa itu paham radikalisme dan mengapa kita sering mendengar tentang radikalisme ini? Jadi teman-teman, radikalisme ini berasal dari bahasa Latin yang yaitu radix. Artinya itu akar, pangkal, atau bisa juga berarti menyeluruh, habis-habisan, dan amat keras untuk menuntut perubahan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, radikalisme berarti paham atau aliran yang radikal dalam politik dan menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan dan drastis melalui sikap ekstrim dalam aliran politik. Kemudian dalam tulisannya Irwan Masduki mendeskripsikan radikalisme secara bahasa artinya adalah di posisi ekstrim atau jauh dari tengah-tengah atau melewati batas kewajaran. Berdasarkan beberapa pemaparan tadi, menurut saya adalah radikalisme adalah suatu paham yang menghendaki adanya perubahan dengan cara kekerasan dan paksaan, serta tidak bisa menerima pendapat atau keyakinan yang di luar dari pemahamannya. Begitu teman-teman untuk definisi radikalisme. Kemudian kita lanjut untuk indikator atau tanda-tanda terpapar dari paham radikalisme. Orang yang terpapar paham radikalisme ini bisa kita deteksi dari 4 tanda-tanda, yaitu yang pertama ada indikator intoleransi. Jadi indikator ini yaitu sikap tidak toleran atau tidak mau menghargai pendapat atau keyakinan orang lain. Yang kedua ada sikap fanatik, yaitu sikap yang membenarkan diri sendiri dan meyakinkan orang lain kalau pendapatnya itu salah dan pendapatnya diri sendiri itu benar dan selalu menyalahkan orang lain. Yang ketiga ada sikap eksklusif, yaitu sikap tertutup dan berusaha berbeda dengan kebiasaan orang banyak. Lalu yang keempat, sikap revolusioner, yaitu kecenderungan untuk menggunakan kekerasan dalam mencapai tujuan. Oke, berikut itulah indikator untuk kita bisa mendeteksi orang yang terpapar oleh paham radikalisme. Oke, kita lanjut ke pembahasan tentang implikasi radikal terhadap kehidupan beragama dan berbangsa. Jadi rendahnya wawasan kebangsaan dapat menyebabkan mudahnya masuk pada pola pikir mereka berkaitan dalam paham radikalisme dengan doktrin-doktrin yang menyesatkan dengan menggunakan logika terbalik berkaitan dengan keyakinan mereka, sehingga semua yang bertentangan dengan ajaran agama dan negara dianggap benar. Implikasinya pada tidak adanya sikap saling menghormati, sikap saling menghargai, menjunjung tinggi sikap toleransi, serta terjalinnya kerjasama antara satu sama lainnya yang menjadi sosial kultur masyarakat Indonesia. Kemerosotan sikap dan perilaku ini membuat melunturnya gambaran tentang bangsa Indonesia yang beradab dan berkebudayaan tinggi, bangsa yang friendly di mata bangsa-bangsa lain. Dalam beragama mengakibatkan konflik antar sesama dan dapat melunturkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan, juga menghambat laju perjalanan dakwah sunnah di bumi Nusantara ini. Kemudian dalam menghalau gelombang radikalisme ini, kita memiliki 2 konsep, yaitu yang pertama konsep persuasif, yang kedua yaitu konsep represif. Apa sih kedua konsep ini? Jadi konsep pendekatan
persuasif ini, yaitu konsep dengan cara penghalauan dengan cara ajakan yang damai, memberikan arahan dan melibatkan penguatan sosial kulturan keagamaan individu dan sosialisasi tentang bahayanya radikalisme. Lalu, apa sih konsep pendekatan represif ini? Jadi, konsep pendekatan represif ini yaitu merupakan segala tindakan yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum setelah terjadinya tindak pidana. Tindakan represif ini merupakan salah satu metode pencegahan, yaitu dengan menanamkan rasa takut di hati masyarakat agar tidak melanggar aturan atau melindungi dan mengulangi perbuatan jahatnya. Bentuk pencegahan secara represif ini dilakukan oleh kepolisian dan kejaksaan sebagai penegak hukum di Indonesia. Selanjutnya, apakah agama Islam mempunyai genealogi moderat? Menurut saya, Islam sudah tentu dan pasti punya genealogi moderat. Jelas sudah dalam agama Islam, dalam sejarah agama Islam, Islam itu adalah agama yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sebagai agama rahmatan lil alamin. Sudah jelas sekali bahwasanya agama Islam mempunyai unsur-unsur sejarah dalam moderasi, karena agama Islam sudah dikenal sebagai agama yang tidak memaksakan kehendak orang lain. Sebelum lahirnya kata moderasi dalam Islam sudah mengenal kata wasatiyah. Wasatiyah sendiri merupakan sebuah sikap tengah-tengah yang tidak ekstrim ke kanan dan tidak ekstrim ke kiri. Oleh karena itu, agama Islam dikenal sebagai agama yang sangat menjunjung tinggi keadilan dan perdamaian. Kemudian, regulasi terkait moderasi beragama di Indonesia. Salah satu pasal yang sangat kontradiktif dalam regulasi penyiaran adalah pada bab 2, pasal 4 bagian C, yaitu menghormati dan menjunjung tinggi norma dan nilai agama dan budaya bangsa yang multikultural, serta pasal 9 yang kesopanan dan kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat. Akan tetapi, di satu sisi pasal yang lain terdapat perlindungan kepada orang dan kelompok masyarakat tertentu, seperti yang terdapat dalam pasal 15 ayat 1 poin A sampai dengan F, yaitu inilah yang menjadi pasal kontradiktif bagi penyiaran dalam memberikan program penyiaran kepada masyarakat yang bersifat mendidik serta menghormati norma nilai agama dan budaya. Terdapat juga berdasar keputusan Menteri Agama nomor 93 tahun 2022 tentang pedoman penguatan moderasi beragama bagi bangsa Indonesia, yaitu keragaman diyakini sebagai takdir. Ia tidak diminta melainkan pemberian Tuhan yang mencipta, bukan untuk ditawar melainkan untuk diterima. Moderasi beragama memiliki arti mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan moral dan takwa watak sebagai ekspresi sikap keagamaan individu dan kelompok tertentu di tengah keberagaman dan kebinekaan fakta sosial yang melingkupi kita. Dari materi awal sampai akhir ini, kita bisa lihat betapa pentingnya mata kuliah pendidikan moderasi Islam ini di Indonesia, karena Indonesia sendiri memiliki banyak keberagaman budaya, agama, dan ras, suku, dan lain-lainnya. Jadi untuk menghalau atau mencegah perpecahan di Indonesia, kita harus menanamkan sikap moderasi ini dari sejak dini dan dikuatkan oleh mata kuliah pendidikan moderasi Islam ini agar lebih paham dan lebih dipelajari secara mendalam. Baik, mungkin itu saja presentasi ulangan akhir semester dari saya. Apabila ada salah kata, saya minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.